Cara untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Amalkan ini agar selamat. Dikutip dari Dex Jabar, jembatan Shirathul Mustaqim terbentang di antara neraka menuju surga. Konon jembatan ini ibarat rambut yang dibelah 7, tajam dan berduri. Hal ini diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada besi-besi berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang laksana kilat, laksana angin, laksana kuda yang berlari kencang, dan ada pula laksana unta berjalan. Saat berada di jembatan Shirathul Mustaqim, manusia berada pada situasi tegang. Mereka sudah tidak mempedulikan orang di sekitarnya. Dikutip desjabar.com dari unggahan kanal YouTube Islam Populer tanggal 15 Juli 2021 dengan judul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagikan cara untuk mengakali jembatan Shirathul Mustaqim. Disebutkan tentang beberapa keadaan seseorang tidak mengingat orang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat beterbangan catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh. Ketiga, saat berada di jembatan Shirathul Mustaqim, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Bukan hanya manusia saja yang merasa tegang saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim, sama halnya dengan para malaikat. Oleh karena itu, para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap manusia yang akan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim berbeda-beda tergantung pada amalan yang telah dilakukan semasa hidup. Seperti yang terangkum dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa jembatan Shirathul Mustaqim dipasangkan di tengah-tengah neraka jahanam. Jembatan yang tajam, licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir, ada yang secepat angin, ada pula yang melintas secepat kuda. Ada yang melintas seperti orang berlari, ada yang berjalan cepat dan yang berjalan normal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk memasukkan siapapun ke dalam surga atas karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Melihat gambaran orang-orang yang akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim, hendaknya semakin menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Seperti kisah Khalaf bin Ayyub yang saking kusyuknya beliau sholat tidak menyadari lalat menggigitnya sampai darahnya mengalir. Ditanyai perihal kekusukannya, dia menjawab, "Apakah akan merasakan rasa sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maha Kuasa?" Jawabnya, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka di sebelah kirinya, dan jembatan Shirathul Mustaqim di telapak kakinya. Sambung Khalaf bin Ayyub. Jembatan Shirathul Mustaqim ternyata bisa dilewati dengan perahu, namun hanya orang-orang tertentu yang memiliki perahu tersebut. Dalam kitab Dahoihul Akbar fi Zikril Jannati wan Nar, karangan Abdurrahman bin Ahmad Al-Hadi menjelaskan bahwa
Ada orang-orang yang akan mengendarai perahu melewati jembatan Shirathul Mustaqim nantinya, yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Orang-orang beruntung yang akan berada di perahu tersebut adalah mereka yang gemar melakukan ibadah di masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa terdapat suatu kaum di jembatan Shirathul Mustaqim. Mereka menangis berharap ada seseorang yang bisa menolong. Siapakah gerangan yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini? Keluh mereka. Kemudian malaikat Jibril muncul dan bertanya, "Apa gerangan yang membuatmu tidak bisa menyeberangi jembatan ini?" "Kami takut akan neraka," jawab mereka. "Ketika di dunia saat kalian akan menyeberangi lautan, apa yang kalian lakukan?" tanya Jibril kembali. "Kami akan menggunakan perahu," jawab mereka kembali. Tak lama kemudian Jibril kembali dengan membawa perahu berbentuk masjid. "Masjid ini adalah tempat yang selalu kalian datangi. Kalian selalu beribadah di dalamnya," kata Jibril. Mereka kemudian duduk di atas masjid yang sudah berubah bentuk menjadi perahu. Jibril kemudian berkata, "Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Sholat bisa dilakukan secara sendiri, namun akan lebih afdol jika dilakukan secara berjamaah. Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka dia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan Asy-Syirat yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in." Hadis riwayat Tabrani. Yang dimaksud jembatan Asy-Syirat di sini adalah jembatan Shirathul Mustaqim. Salat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Perintah salat pun telah banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim tanpa kendala adalah impian semua orang. Namun sudahkah kita mempersiapkan untuk melewati semuanya itu? Wallahu a'lam bishawab.